Kami dari kelompok Fokus Grup 1 akan memaparkan video mengenai rangkuman materi pekan 1 sampai pekan 8. Adapun tujuan kami untuk memaparkan materi ini untuk memberikan konsep pemikiran kami sebagai mahasiswa tentang apa-apa saja pemahaman sebagai mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan sebagai masyarakat Indonesia. Pengertian karakter. Karakter merupakan watak, sifat, akhlak, dan budi pekerti yang melandasi kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku dari seseorang. Karakter yang baik dapat memampukan seorang dalam mengambil sesuatu keputusan dan mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi karakter seorang, diantaranya adalah nilai dari keluarga, keteladanan, kebiasaan, hukum, serta kebutuhan. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi karakter seseorang. Pendidikan karakter merupakan kegiatan pemahaman nilai-nilai karakter yang dapat membantu mahasiswa memahami nilai-nilai universal yang bersesuaian dengan prinsip kebaikan dari lingkungan dan di sekitar mereka. Keutamaan dan kekuatan karakter. Dalam pembentukan karakter, terdapat 6 keutamaan dan kekuatan karakter yang dapat dimiliki oleh manusia, yaitu 1. Kebijaksanaan dan pengetahuan, 2. Kemanusiaan dan cinta, 3. Kesatriaan, 4. Keadilan, 5. Pengelolaan diri, dan 6. Tradensi. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki banyak arti seperti akhlak, watak, dan adat kebiasaan. Etika juga merupakan bagian dari penyelidikan filsafat, yaitu kapasitas untuk berpikir kritis, radikal, dan analitis mengenai keputusan moral dan nilai dari tindakan suatu individu. Kaidah dalam etika. Terdapat kaidah penting yang mempengaruhi manusia dalam melakukan berbagai tindakan, seperti 1. Hati nurani, 2. Kebebasan dan tanggung jawab, 3. Hak dan kewajiban, dan 4. Nilai dan norma moral. Pentingnya etika. Etika menjadi hal yang penting untuk dipelajari, karena etika menjadi salah satu sarana untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan bijaksana ketika menghadapi berbagai perilaku moralitas manusia. Kemudian etika juga menjadi penunjuk arah moral, pegangan, dan orientasi kritis agar manusia dapat menemukan jati dirinya sendiri dan tidak terjebak dalam pluralisme moral. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila itu adalah jiwa mendasar seluruh rakyat Indonesia, pandangan berkehidupan bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Setiap bangsa yang ingin memiliki pondasi yang kuat serta mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya saat memerlukan patokan nilai-nilai yang dapat dijunjung sebagai pandangan. Oleh karena itu, nilai Pancasila yang bersifat umum tersebut perlu diperhatikan secara mendetail untuk diimplementasikan dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai pondasi perilaku. Nilai pertama dari Pancasila adalah ketuhanan. Nilai utama ini mengacu pada keyakinan pada Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga sesuai dengan norma-norma masyarakat. Nilai kedua, Pancasila bermakna mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban serta saling menghormati satu sama lain antara bangsa Indonesia. Nilai ketiga, Pancasila menekankan untuk mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri ataupun kelompok serta pengembangan rasa persatuan bagi bangsa. Pada nilai keempat, Pancasila mengetengahkan tema demokrasi, yaitu pada dasarnya kepemimpinan negara selalu dipertimbangkan secara demokrasi dan bermusyawarah. Nilai kelima, Pancasila memiliki arti bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh terjadi kesenjangan sosial dikarenakan hal itu tidak menunjukkan keadilan sosial. Pancasila, pedoman bangsa Indonesia sebagai warga global. Pancasila memiliki peranan penting sebagai penyaring nilai-nilai baru bagi masuk ke Indonesia. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan masa, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang masih asli. Korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan sebuah penyakit yang sayangnya sudah seperti merajalela di masyarakat saat ini. Menurut Robert Greenhart, korupsi adalah suatu tingkat laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkat laku pribadi. Terus masalah Pak SBY itu soal iktp Pak SBY tidak pernah terlibat, dan Mirwan Amir tidak pernah kalau kita di Cikeas itu. Terus untuk proyek EKTP Ibas tidak terlibat sama sekali. Makanya dari awal tuntutan Pak Irman yang komplit itu tidak ada nama Pak SBY ataupun nama Ibas. Pendidikan anti korupsi sebagai pilar penyongsong generasi Indonesia Emas. Pembentukan karakter yang baik dan anti korupsi merupakan hal yang dasar yang harus dipenuhi guna
mencapai generasi Indonesia yang berkarakter, dalam artian sejalan dengan nilai kebaikan dan Pancasila. Bentuk pendidikan yang diberikan dapat berupa pendidikan formal di dalam mata pelajaran PPKN, baik pendidikan informal yang didapatkan dari aktivitas sehari-hari dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa baiknya harus memiliki pemahaman yang baik tentang sikap anti korupsi ini dan juga ikut menerapkan sikap-sikap anti korupsi di kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili dari Fokus Grup 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan video ini. Terima kasih.